Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septianingsih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pidato persuasif. Apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dengan kata-kata kepada orang banyak. Biasanya, pidato disampaikan saat acara-acara besar. Meskipun pidato adalah komunikasi dua arah, pembicaralah yang lebih dominan. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi, menyambut tamu, menghibur, menyampaikan pendapat, dan juga mengajak pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya disampaikan karena adanya keresahan yang dirasakan oleh pembuat pidato. Bagaimana sih cara menulis pidato persuasif? Pertama, kalian harus pahami dulu audiensnya agar pidato yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kedua, tentukan topik. Nah, setelah kita memahami siapa audiens kita, pelajari masalah-masalah atau keresahan yang sering muncul. Setelah itu, baru pilih salah satu masalah yang ingin kita bahas untuk menjadi topik pidato. Ketiga, tentukan tujuannya. Biasanya setelah kita mencari data, kita akan menemukan bagaimana cara penyelesaian untuk topik pidato kita. Keempat, tentukan pokok argumentasinya. Nah, coba buat argumentasi yang bahasanya itu runut, mudah dimengerti, dan relate dengan audiens. Jelaskan dengan rinci, dan jangan lupa kaitkan juga dengan data yang udah kita punya. Kelima, tulis pidato. Lengkapi bagian pembukaan, rapikan bagian isi, dan jangan lupa berikan penutup. Pidato kita pun siap untuk dibawakan di depan banyak orang. Keenam, tentukan metode penyampaian pidato, yaitu ada impromptu. Impromptu adalah metode penyampaian pidato yang dilakukan secara langsung atau spontan, tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Kemudian ada memoriter. Memoriter adalah metode penyampaian pidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu, lalu ada naskah. Metode pidato ini dengan cara membacakan teks atau naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir ada extemporan, yaitu metode penyampaian pidato dengan membawa catatan kecil yang berisi garis besar isi atau susunan pidato. Nah, kalian dapat pilih salah satu metode yang sudah dijelaskan. Langkah terakhir yaitu penutup. Biasanya di dalam penutup itu menyampaikan pesan yang terdapat pada topik pidato. Next, kita ke bagian struktur pidato persuasif. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuka. Di dalam pembuka berisikan yang pertama salam pembuka. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua, ucapan syukur. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pada pembuka yang terakhir ada kalimat penghantar topik. Nah, pilihlah kata yang memiliki karakter yang kuat supaya audiens penasaran dan memperhatikan kita. Struktur pidato persuasif yang kedua itu ada isi. Pada bagian isi, sampaikan informasi terkait topik pidato. Informasi ini harus disertai dengan fakta dan argumentasi yang meyakinkan. Terakhir, pada struktur pidato persuasif yaitu ada penutup. Dalam bagian penutup, kita bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil pidato persuasif ini. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Ayo kita lanjut ke ciri-ciri pidato persuasif. Ada apa aja ya? Pertama ada persuasif. Kalimat-kalimat yang disampaikan dalam pidato harus bersifat ajakan agar audiens mengikuti keinginan kita. Kedua ada imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Pembawa pidato harus menggunakan kalimat-kalimat yang mengajukan permintaan atau perintah terhadap suatu hal. Ketiga, logika. Isi dan tujuan penyampaian pidato harus masuk akal dan memiliki dasar fakta yang kuat. Terakhir, emosi. Pembawa pidato juga harus memilih kata-kata yang bisa mempengaruhi emosi audiens. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pidato persuasif. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.